Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya muliakan para guru kami, orang tua kami, hadirin Bapak Ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali dalam kajian fikih ibadah yang kemarin itu terfokus masalah salat. Jadi bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita hadir di musholah yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersalawat kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita kemarin masih mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Sholat ini memang panjang pembahasannya, karena kemarin itu kita berbicara tentang sholat. Ini sholat garis besarnya. Itu kesimpulan sholat itu harus mengarah, kalau dia mau sempurna, kepada 4 hal. Yang pertama, syarat. Ingat Bu ya, syarat. Yang kedua, rukun. Yang ketiga, sunat. Yang keempat, yang membatalkan. Nah, itu inti sholat tuh. Jadi sholat itu hanya mengacu kepada 4 hal: syarat, rukun, sunat, yang membatalkan. Nah, ini garis besarnya masalah sholat. Masuk kita masalah syarat. Syarat sholat kemarin ada 5. Nah, ingat Bu ya, ada berapa kemarin syarat sholat? Ada 5. Nah, ini 5 ini mohon diingat. Syarat sholat ada 5. Yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, mengetahui masuk waktu. Nah, ini syarat, nanti udah tuntas 5. Nah, 5 ini. Yang pertama, suci dari hadas, ya. Yang kedua, najis. Yang ketiga, aurat. Itu aja yang perlu ingat itunya. Yang keempat, kiblat, menghadap kiblat. Yang kelima, masuk waktu. Nah, ini 5 yang harus kita ingat. Masuk kepada yang pertama, kita sudah bahas. Yang 5 ini kita hanya fokus kemarin masalah hadas. Hadas terbagi berapa? 2. Hadas kecil, hadas besar. Sudah hafal kita tuh. Hadas kecil status tidak berwudu, maka pembahasan dalam hadas kecil ini tentu mengarah kepada bab wudu. Nah, wudu ini yang belum selesai sampai hari ini, maka kita ganti, berarti ini wudu. Salah satu wudu. Nah, wudu. Syarat yang pertama, hadas kecil, caranya wudu. Wudu ini juga harus ada 5. Harus ada 4. Yang pertama syarat wudu, yang kedua rukun wudu, yang ketiga sunat wudu, yang keempat yang membatalkan wudu. Nah, ini untuk aja kita bahas, nanti sub cabang daripada syarat sholat yang pertama. Dan syarat sholat yang pertama cabangnya adalah hadas kecil. Caranya berwudu. Wudu juga ada 4. Ada syarat, ada rukun, ada sunat, ada yang batal. 2 ini sudah kita bahas, ya. Yang 2 ini sudah selesai. Masih ingat Ibu? Apa syarat wudu? Nah, diulang juga Ji. Berapa kemarin syarat wudu? Bapak banyak syarat wudu petang? Lo 6 lo. Ompe bulo. Dalam kondisi normal ompe. Karena ada satu yang kemarin
khusus masuk waktu wudhunya bagi orang yang berhadas terusan. Jadi 4 ini yang harus dihafal. Nah, jadi syarat wudhu ada berapa? Ada 4. Sebetulnya 5. Ya. Nah, ini sebetulnya 5. Berarti 4 tambah 1. Kenapa yang 1 ini khusus? Ini khusus bagi orang yang punya penyakit hadas terus-terusan. Contohnya buang airnya netes. Ada satu syarat tambahan orang seperti ini apa? Dia mesti berwudu setelah masuk waktu. Nah, Allahu Akbar, netes lah, dapatnya keringanan. Tapi harus penuhi syaratnya. Syaratnya harus berwudu setelah waktu masuk. Yang 4 ini normal. Apa syarat yang 4 ini? Yang pertama, harus dengan air mutlak. Nah, itu juga pembahasan. Harus dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Yang keluar dari bumi, yang turun dari kalau selain itu tidak sah wudu itu. Makanya para ulama menyimpulkan air mutlak itu cuma 7. Carilah oleh ibu air selain yang 7 ini, tidak akan ketemu. Berapa macam airnya, Bu? 7. 1 air hujan. Sah diwudu air hujan. 2 air sungai. 3 air sumur. 4 air laut. 5 air mata air. 6 air embun. 7 air salju. Coba cari air selain itu. Kalau dapat nanti ulama 7 lapis langit bumi, 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Hanya 7 air yang bisa untuk berwudu. Ada yang lain, Bu? Mana tahu terpikir yang 7 selain yang 7 ini? Air apa? Air akar tak sah wudu. Air akar kan banyak mengalir, tidak sah untuk berwudu. Kalau yang udah air akar tidak sah untuk berwudu. Kenapa? Dia bukan air mutlak. Air kelapa banyak tak? Banyak tak sah wudu. Jadi selain yang 7 itu tak sah air wudu. Air apapun. Nah, itu syaratnya tuh harus air mutlak. Kalau tidak air mutlak tidak sah. Itu sudah kita bahas kemarin. Air mutlak. Yang kedua syaratnya apa kemarin? Syarat yang kedua, antara air dengan basuhan tidak ada penghalang. Kan Wak kaji kemarin putih, tato, segala macam. Itu tidak boleh. Nanti tidak sah wudhunya. Harus antara air dengan anggota basuhan tak ada penghalang, plester atau apapun namanya. Yang ketiga, tidak boleh ada yang merubah air di anggota untuk mencontohkan betanggi lipstik, gincung segala macam. Bersihkan dulu. Jangan langsung wudu. Kalau tidak total langsung wudu tidak sah karena bisa merubah bentuk air. Yang keempat, jaral ma alal maqsur. Air itu mesti mengalir pada tempat yang dibasuh, kecuali yang diusap. Kalau usap kan air bahasanya. Tapi kalau basuh memang maka kalau ada orang ambil untuk ambil air, nggak sah. Itu namanya apa? Musab, bukan membasuh. Al-maqsur itu harus mengalir air tadi, air basuhan tadi. Nah, itu beda. Itu syarat, sudah selesai. Ngerti, Bu? Besok ada lupa lu aja. Kalau sobat ada ujiannya, tidak ada yang terkodang. Tapi setidaknya sudah paham. Yang betul tuh untuk tuh rupanya nggak sembarang untuk aja. Ada syarat. Apa syaratnya? Ompek. Pasti itu. Jangan ada penghalang. Jangan ada yang merubah warna air. Jangan airnya wajib mutlak. Kalau pas dibasuh wajib air
mengalir, dah selesai. Selain itu berarti untuk kita sia-sia. Tak sah mereka untuk. Kemarin rukun malam kemarin dah selesai. Rukun untuk ada berapa? Rukun untuk ada berapa, Bu? Ada 6. Niat. Nah, kita bahas panjang lebar masalah niat. Yang kedua membasuh muka. Lawak bahas mano bate basuhan tuh ini udah kita bahas kemarin. Panjangnya seperti apa? Jangan asal untuk nanti ada ibu pakai jilbab untuknya. Mana bisa? Makanya ada untuk khusus perempuan karena ibu buka aurat di situ. Kalau tidak sempurna basuhannya nanti. Karena batas wajah apa? Ujung rambut tumbuh biasa, pangkal ini, lihya, dagu, pangkal dagu mesti basah. Lintangnya antara 2 butik telinga. Kalau tidak basah sampai komen tidak sah wudhunya. Nah, itu harus betul-betul basah. Ada kadang ambil gitu aja kan, tidak sah. Ini basuhan betul-betul. Yang wajah itu apa? Apa definisi wajah? Nah, itulah ada rambut antara bekas rambut tumbuh pada kebiasaan sampai ujung dagu. Lintangnya antara 2 putih telinga. Itulah definisi wajah. Selanjutnya yang ketiga, basuh tangan sampai 2 mata siku. Yang keempat, ngusap kepala minimal 3 helai rambut. Kalau yang bagus ruwak 1/4. Karena Rasul selalu mengusap kepalanya sampai 1/4 kepala. Yang kelima, kaki sampai 2 mata kaki. Yang keenam, tertib. Yang dahulu didahulukan, yang terakhir diterakhirkan. Dan tertib ini jangan kita apa maksudnya terlalu. Kadang-kadang kita di fikih ini terlalu ikut contoh orang wudu dalam sungai. Tapi apa yang dibasuh pertama kali, Ibu? Ibu mandi di sungai. Yang dibasuh pertama kali apa? Kaki. Cuman orang lebay dalam memahami fikih, naiknya ke dulu, payah wudu kan? Ada orang sampai segitu tuh namanya was-was. Ya wudu kan tinggal niat, basuh muka, tangan, usap kepala, kaki udah di air dia. Pasti isyarat kita ke kaki itu termasuk tertib. Nggak mesti keluar dulu dari dalam air itu baru wudu kan? Itu namanya terlalu kaku dalam memahami hukum fikih. Sedangkan 1 kali menyelam saja sah berwudu, apalagi memang dibasuh. Itu pemahamannya. Syarat sudah. Harus dibuka lah bajunya, dinaikkanlah bajunya. Dibuka. Iya. Makanya ada ruang untuk ibu-ibu. Ya, di dalam itu terserah dia. Makanya yang penting basah, ya, basah semuanya. Baik, masuk poin yang ke-3, sunat wudu. Apa sunat wudu itu? Yang pertama baca bismillah. Ini banyak di sunnah ini. Yang pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sempurna. Wa aqalluha bismillah. Sekurang-kurang cukup bismillah. Berarti bismillah hukumnya sunat. Tinggal bismillah wudu tetap sah. Illa li Ahmad. Kecuali menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Itu biasanya di Mekah, di Madinah orang pakai mazhab Hambali. Mereka memasukkan bismillah dalam rukun wudu, bukan sunnah. Di sini perbedaan mazhab namanya, perbedaan pendapat. Terus apa lagi? Sunnah berwudu itu apa? Bismillah ini banyak sunnahnya. Makan, minum, semua perbuatan yang baik disunnah memulai bismillah.
Makanya itu kiasnya. Karena waktu makan sunnah baca bismillah, kan tidak wajib. Makanya pas wudu pun para ulama, jumhur ulama menyunahkan baca bismillah. Ya. Kullu amrin zumalin lam yubda' bi bismillah. Setiap perbuatan anak Adam itu sia-sia kalau tidak dimulai dengan nama Allah. Nah, makanya bismillah semuanya harus mesti mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Terus apa lagi? Ghaslul kaffain, membasuh telapak tangan. Jadi sebelum wudu itu cuci dulu telapak tangan. Sampai mana? Kau'ain, sampai pergelangan tangan. Karena Rasul biasanya dia membasuh telapak tangan sampai kau'ain, sampai pergelangan sambil membaca bismillah. Jadi Rasul biasanya pas cuci tangan langsung bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu apa lagi? Siwak. Siwak apa sawaknya? Gosok gigi, sunnah. Setelah gosok tangan, gosok gigi. Karena hadis Nabi sahih, laula an asyqa ala ummati la amartahum bis-siwak fi kulli wudu'in. Kalau seandainya kata Nabi tidak berat bagi umatku untuk bersiwak, maka aku wajibkan bersiwak itu setiap wudu. Berarti bersiwak itu berat atau enggak? Berat atau enggak? Karena berat itulah maka Nabi nak masuk. Kalau sempatlah gosok gigi rukun wudu, payah tu kan? Pas mau ke masjid lupa bawa gosok gigi, ulang dan pulang. Ya, karena bersiwak ini mesti dengan benda yang kesat. Bikulli khashin, setiap yang kesat. La lil asabi', tidak sah bersiwak dengan ibu jari, dengan jari tangan. Tidak sah, tidak dapat sunnah. Walau khasyiatan, walaupun jari tangannya kosek. Oh, tu koseknya. Tu memang lebih kosek apa tangan tadi kan. Saking apanya menapaknya. Tidak mesti. Belum. Karena tidak boleh bersiwak dengan jari. Tahap pula hajatnya itu. Walaupun kesat. Jadi belum dapat sunnahnya. Kalau hanya dengan jari, mesti dengan siwak. Contohnya apa? Al-aud, kayu aud, kayu yang keras. Atau bahasa modernnya hari ini gosok gigi. Itu keras itu. Jadi disunnahkan. Kenapa diperlukan oleh Rasulullah seperti itu? Likulli salatin, setiap salat, karena yata'akkadus siwak. Bahkan Nabi menitik beratkan siwak ini sunnah muakkadah. Jadi memang sunnah yang sangat dianjurkan. Karena siwak sunnah bukan saja untuk salat, tapi juga untuk perbuatan yang baik. Contoh, ta'lim, pergi ke pasar, bangun dari tidur, itu disunnahkan untuk bersiwak. Raka'atani bisiwakin afdalu min 70 raka'atan bila siwakin. Dalam sebuah kabar isnad jayyid, isnadnya jayyid, tidak sahih, tapi bisa dijadikan dalil. Apa kata Rasulullah? Raka'atani bisiwakin, 2 rakaat salat dengan siwak, afdalu min 70 raka'atan bila siwakin, lebih afdal dari 70 rakaat tanpa siwak. Atau yang ibu tuh salatnya 2 rakaat, tapi pas wudu gosok gigi. Apa tuh salatnya 2 rakaat, tapi tidak gosok gigi. Maka yang gosok gigi tadi lebih afdal daripada 70 rakaat, bukan 70.000, 70 rakaat. Bayangkan
fadilah siwak. Makanya Rasulullah tidak pernah tinggal, selalu beliau bersiwak ketika berwudu. Begitu. Begitu juga bersiwak sangat dianjurkan. Mau baca Quran, ibu mau baca Quran, sunnah gosok gigi, atau hadis, atau belajar ilmu syariat, atau taghayyur raihan pam, atau berubah bau mulut akibat makan binahwi nawim, atau basol akibat makan, kalau di sini basol di bawang, atau kalau ada garubuah, punya gigi apa? Yang viral sekarang gerupuk jeng, rusak gigi sudah tumbuh. Atau makan duri, rusak gigi. Itu disunnahkan. Maka di sini nampaklah bagaimana Islam itu sangat menjunjung tinggi kebersihan. Berubah saja disunnahkan. Itu siwak tadi. Au istaq minam naum, bangun tidur. Au iradatihi, ingin tidur. Ibu dah usah gigi jangan lolok aja. Sunnah di sini. Ya, sunnah menjelang tidur, sunnah setelah tidur. Dukhulul masjid, masuk masjid, wa manzil, masuk rumah. Terus apa lagi? Was sahur, sunnah ketika sahur. Disunnahkan kita bersiwak untuk gosok gigi. Wa indal ikhtidar, sunnah menyugikan orang yang sakit keras. Orang yang sakit sunnah untuk bersugi atau gosok gigi. Kenapa? Karena Rasul mengatakan innahu yushilu khurujar ruh. Orang yang rajin gosok gigi, orang yang rajin bersiwak akan dimudahkan oleh Allah keluarnya ruh dari jasad. Atau masuk di sini ada hikmah-hikmah bagaimana bersugi itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi banyak di sini banyak, tapi kita bersihkan. Jadi lepas sunnah tadi baca Bismillah satu. Apa tadi yang pertama? Bismillah. Nggak mulai hilang. Bismillah. Terus satu, dua, dalkun, kau'ain, cuci tapak tangan sampai 2/3, siwak. Nanti kau tuh sunnah itu sudah dapat 3 di sini. Wa yudamut dakhil kompleks siwak, was siwak afdal. Ini masalah siwak ini panjang, banyak pembahasannya, tapi kita lewatkan. Pamudmadah, setelah siwak yang keempat mudmadah. Apa arti mudmadah? Mudmadah berkumur, mudmadah berkumur. Yang ke 1, 2, 3, 4 yang kelima istinsyaq. Apa bu? Istinsyaq, masukkan air dalam hidung. Berarti bismillah sambil cuci tangan, habis itu gosok. Total masuk gigi apa? Kumur-kumur. Habis kumur-kumur masukkan air dalam hidung. Istinsyaq liittiba'ir Rasul, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan seperti itu. Jadi kebiasaan Nabi itu Pak, kalau wudu cuci tangan, bergelangan tangan sambil baca bismillah, siwak, habis siwak apa? Habis siwak kumur. Setelah kumur, ya siwak itu bahasa Arab, bahasa awalnya gosok gigi, bahasa awalnya siwak. Habis itu kumur. Habis kumur memasukkan air dalam hidung. Wa aqalluha isalul ma'ilal fam, sekurang-kurangnya masukkan air sedikit ke dalam hidung. Rupanya apa? Para ulama mengatakan kalau awak lolok tidur tempat iblis bersarang
itu di hidung manusia. Jadi syaitan tuh nongkrongnya di hidung awak gua. Di situnya bersembunyi. Ya. Jadi jangan ibu sangka syaitan tuh hanya tinggal di rumah kosong. Takut di bawah jembatan tuh ada syaitan. Syaitan mana letak? Dalam hidung. Itulah hikmahnya Rasulullah menganjurkan untuk memasukkan air ke dalam hidung. Makanya kalau kita berbicara syaitan, di mana-mana ada, ya. Serem itu ada syaitan. Rupanya syaitan yang asli di mana letak? Di kamar mandi. Di kamar. Makanya apa doanya? A'udzubillahi minan khubuthi wal khaba'is. Khubuthi wal khaba'is itu nama syaitan yang ada di kamar mandi. Kenapa ada orang kesurupan di kamar mandi? Ada orang yang berhalusinasi, ada segala macam, lupa baca doa, melonong aja kan? Nah, aja bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baru masuk kamar mandi. Karena mohon maaf di kamar mandi aurat semua dibuka. Dan itu boleh. Wajaza takshufu fil khalwah. Boleh orang membuka seluruh pakaiannya ketika mandi di tempat yang sunyi. Kamar mandi sunyi atau enggak? Sunyi. Banyak orang mandi, boleh enggak Ustaz kita mandi buka semua pakaian? Boleh. Itu enggak malu sama yang nengok. Jin kan main nengok. Kalau baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, syaitan itu enggak nampak aurat ibu sama dia. Itulah fungsi doa tadi. Ya. Makanya kenapa ada orang yang ya dalam kan banyak kasus kadang-kadang tuh. Ada yang dengan jin dan segala macam gitu. Maka kalau kita bicara setan segala macam, jangan di kamar mandi. Ketika kita tidur, di mana setan letaknya? Dalam tenggernya situ. Ketika Allahu Akbar, ada tiup atau ada boi untuk wudu subuh. Kan ada hadisnya tuh. Nggak bangun-bangun, itulah setan tadi. Jadi nggak payah menjadi setan. Di mana letaknya? Di hidung. Menghembus mata manusia, tak bisa bangun, ya, sehingga tidak bisa bangun. Ada berapa tuh? Bismillah, gosok tangan, gosok gigi, kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, itu sunnah wudu. Wa yusannu jam'uhuma, sunnah memasukkan hidung itu berapa kali? 3 kali. Kumur-kumur 3 kali. Masukkan hidung 3 kali. Berarti dalam wudu disunnahkan 3 kali basuhan. Tidak hanya yang rukun. Karena masukkan air dalam hidung 3 kali. Kumur-kumur masukkan air 3 kali. Ghurfun itu maknanya genggaman. Makanya air itu tidak boleh mubazir. Berarti 3 genggam Pak untuk masukkan air dalam hidung. Cuma persoalannya kadang-kadang bahkan Rasulullah, kalau kamu berwudu maka maksimalkanlah airnya, kata Nabi, meskipun kalian berwudu di tempat air yang mengalir. Kalau awak kadang-kadang kan banyak mubazir. Lu mulai wudu keran lah hidup tuh. Keran hidup tadi mengikutkan keran hidupnya. Ya kan? Keran hidup, mampu kata keran hidup juga. Itu namanya perbuatan mubazir, tidak boleh. Jadi wudu itu betul-betul dimaksimalkan air. Ketika sudah siap semuanya, barulah keran tadi dihidupkan. Nah ini, ya Rasulullah seperti itu, hebat kepada air, meskipun air mengalir. Berarti yang ke-6. Yang ke-6 berapa? 3. Nah, 3 kali. Nah, 3 kali. Ini naik turun ya, agak panjang badannya. Lanjut. Nanti belum sampai sana. Belum sampai ke situ. Belum. Ya.
untuk berbicara sampai nanti gaji ke sana. Ini kitab nih paham dia nih. Terus sunnah lagi yang keenam, apa tadi yang keenam? 3 kali. Yang ketujuh, apa sunnah wudhu yang ketujuh? Mengosok jami'ur ras, mengusap seluruh kepala. Kalau bisa habis semua. Itu sunnahnya. Rukunnya cukup sedikit. Sunnahnya semua kepala diusap semua kepala. Terus apa lagi sunnah wudu? Mengusap atau membasuh 2 telinga. Jadi usna ini sunnah. Membasuh telinga hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Nah, berapa tuh? 6, 7. Apa yang ketujuh tadi? Musab semua jami'ur ra'si. 8. Apa tadi yang ke-8? Mashul al-uzun. Membasuh telinga. 9. Jadi basuh telinga juga sunnah. Wa qala an-Nawawi wa hadithuhu mawdu' wa dalkul a'dha. Ini yang ke-9. Dalkul a'dha. Apa arti dalkul ini? Menggosok anggota basuhan. Tiba di kaki, gosok kaki. Tiba di tangan, digosok tangan. Itu sunnah. Dalkul ini menggosok-gosok. Apalagi kaki, kada kuku segala macam. Itu sunnah kita menggosoknya. Imrar alaiha aqbin, menggosok-gosokkan tangan pada anggota wudhu. Itu disunnahkan. Disunnahkan di situ. Wa tahlilul lihya. Ini tidak ada sama ibu ini. Tahlil 10. Tahlilul lihya. Tahlilul lihya. Apa sunnahnya? Menyela-nyela ini jenggot, menyela-nyela jenggot. Maka banyak bidadari apa besok? Menyela-nyela jenggot, karena yang turun itu menjadi berkah dia. Maka jenggot itu kan sunnah, ya, disunnahkan oleh Rasulullah, bukan wajib. Jangan nanti tidak ada menjenggot ini ahli neraka. Enggak, ini bisa dong. Itu sunnah, perkara sunnah itu tidak usah diperdebatkan, ya, bukan wajib. Kalau memang tidak ada jenggot pak pun caro, bekot tubuh dikope oleh, tidak usah ada belikan dipotong aja, membuat lain aja bentuknya kan. Itu sunnah menyeka jenggot di sini. Kemudian sunnah lagi tahlil asabi', pas cuci tangan tadi menyela-nyela tangan, menyela. Wa italul ghurrah, sunnah memanjangkan ghurrah. Ini Bapak 10-11. Ghurratul muhajjalin. Ghurrahnya apa? Melebihkan basuhan dari batas wudhu, dilebihkan sedikit, bukan banyak. Contoh siku di sini lebihkan sedikit, mata kaki di sini lebihkan ke atas, bukan sampai di betis. Sampai betis itu namanya mubasir, itu namanya ghurrah, melebihkan sedikit dari basuhan wajib. Itu kadang kelebihan sampai ke betis kan? Lebihkan sedikit lebih daripada basuhan wudhu, karena ada hadis Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa italatul ghurrah, inna ummati yad'una yawmal qiyamah ghurratul muhajjalin min atharil wudu. Umatku nanti akan bercahaya datang di akhirat dengan bekasan wudunya masing-masing. Wa ghurratul muhajjalin, man istata'a minkum an yatilu ghurrah falyaf'al. Apalagi cahayanya sama terang ketika orang yang menyempurnakan basuhan wudhunya, dilebihkan sedikit dari yang wajib.
Maka orang seperti ini kata Rasulullah akan bercahaya nanti di akhirat kelak dipanggil oleh Allah. Begitu. Itu sunnahnya. Mesti dipanjangkan sedikit. Termasuk 3 kali. Terus sunnah wudu apa lagi? Apalagi sunnah wudu? Di sini tayamun. Apa makna tayamun? Mendahulukan yang kiri dari yang kanan. Taqdimun alal yasar fil yadain war rajulain. Hanya 2 itu, tangan dan kaki. Jadi dahulukan yang kanan dari yang kiri, itu sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW suka dengan yang kanan. Ya, termasuk iktihal, bersolek. Terus wana'lin, memakai sendal. Wana'is nahwi nas, seperti memakai semacam pakaian qamis. Jadi pakai baju sunnah sebelah mana dulu Bu? Kanan. Pakai sendal kanan. Ya. Wa taqlimuz zafar, motong kuku. Kuku yang mana sunnah dulu? Kanan. Wa khalqir ra's, gunting rambut sebelah mana yang sunnah dulu? Kanan. Wa i'ta, memberi. Wasiwa, gigi yang mana dulu digosok? Kanan. Enggak kiri lah. Kanan. Terus wa takhlil, dan menyelai-nyelai sebelah kanan dulu. Jadi seluruhnya sebelah kanan. Itu sunnah. Maka ibu pakai sandal aja sebelah kanan dapat pahala. Pakai baju sebelah kanan dapat pahala, karena kebiasaan Rasulullah seperti itu. Lah sampai waktunya. Kaji mah panjang. Wa yusannu tayassur fi dhatihi, sunnah yang kiri lawannya. Apa contohnya? Bab al-ihana, bab yang dibenci. Contohnya buang air, sunnah pakai tangan kiri. Terus istinja, sunnah pakai kiri. Iftihas, apa iftihas ini? Seperti apa? Melepas pakaian, ya, melepas pakaian dan melepaskan sandal. Dimulai dengan kiri. Wawila ini sambung menyambung. Jadi wudu itu mesti sambung menyambung, tidak boleh ada batas waktu. Iya, sunnahnya begitu. Kalau udah dapat sunnah ya, bang, kalau bisa kanan dulu gitu, pokoknya kan. Jadi sunnahnya kanan dulu dipangkas, ya. Karena tahallul biasanya kan orang kanan dulu. Itu sunnah Pak ya. Itu sunnah. Terus wudu lagi sunnah menghadap kiblat. Sunnah menghadap kiblat. Wa tarkut takallum. Sunnah berwudu itu meninggalkan kata-kata apa-apa. Jadi sunnah wudu itu jangan ngomong, diam. Kau tak sempat wudu, sempatnya mau gosip ya kan? Ini mana tadi? Ini wudu ya tadi. Itu sunnah aja. Wa tarkut takallum, meninggalkan kata-kata. Bila hajatin, kecuali ada hajat. Contohnya orang ucap salam, Assalamualaikum, kita wudu. Jawab salam hukum apa? Wajib, maka wajib dijawab. Tapi hanya untuk berkata-kata tidak boleh. Wa tarkut tansyib, jangan dilap. Itu lagi sama, jangan dilap. Terus syahadat akibah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itulah sunnah wudu. Ya. Kita persingkat saja. Insyaallah rakaatan salat sunat wudu. Jadi itu salat sunat wudu. Ini sunnah wudu. Pak, jawab pertanyaan apa tadi kan? Apa kalau enggak sabar? Sampai kaji ke situ. Sunnah meninggalkan kata-kata. Insyaallah kita persingkat.
Selanjutnya masuk tabatulu wudu yang membatalkan wudu. Kapan mulai menyebut apakah ketika waktu sunat mulai dari sunat atau pada anggota wudu yang wajib? Apanya Bu? Menyebutkan niatnya. Niat udah kita bahas kemana? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu dijatuhkan ketika rukun wudu yang pertama membasuh muka. Itu bismillah aja dulu, zikir segala macam. Jadi niat itu ketika membasuh muka menurut mazhab ini. Nah, di situ. Bukan ketika membasuh tangan, tidak. Tapi ketika air sampai di basuhan pertama daripada wajah. Nah, di situ dia dijatuhkan. Nah, paham ada lagi Bu, Bapak Ibu? Dah paham ya? Jadi banyak rupanya sunnah-sunnah wudu. Ya, banyak. Dan sunnah ini kan maksudnya bonus. Nah, Ibu dapat bonus, nah itulah bonus-bonus pahala. Kalau bisa kita amalkan dalam melaksanakan wudu. Insyaallah besok masuk hal yang membatalkan wudu. Besok itu laki-laki perempuan batal enggak wudu? Batal enggak? Besok itu kulit laki-laki perempuan batal enggak? Batal atau tidak? Ada suami istri batal atau tidak? Suami istri batal atau tidak? Jangan tidak hadir episode selanjutnya. Itu yang kita bahas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.